Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi dalam Oasi Kehidupan edisi Minggu 14 Mei 2023 dalam tema permenungan pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, bersama saya RD Antonius Rakum Kera, Pastor Proki Santa Bernadette Sobiros Buka One, Keuskupan Larantuka. Tema permenungan kita pencurahan Roh Kudus, mengambil inspirasi dari bacaan pertama hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang perjalanan pastoral Rasul Filipus ke Samaria pasca penganiayaan. Filipus tiba di Samaria dan mentobatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu ini Rasul Filipus bukan orang biasa-biasa. Rasul Yesus, di dalam dirinya Roh Kudus hadir dan menuntun seluruh kegiatan pastoralnya mewartakan Injil pertobatan kepada bangsa-bangsa. Di Samaria ia mentobatkan banyak orang Bapak Ibu Saudara-saudari melalui tanda dan mukjizat. Kita tahu ia mengusir roh-roh jahat. Ia menyembuhkan orang lumpuh dan orang timpang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan sesudah kegiatan Rasul Filipus, Rasul Petrus dan Yohanes diutus dari Yerusalem ke Samaria. Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Untuk menumpangkan tangan atas umat di Samaria yang baru bertobat itu, agar Roh Kudus tinggal dalam diri mereka, sehingga mereka pun menjadi rasul, menjadi utusan. Penumpangan tangan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita temukan di dalam peristiwa pentabisan seorang imam. Uskup dan para imam menumpangkan tangan atas seorang diakon yang ditabiskan, dan dengan demikian diakon itu menjadi imam. Penumpangan tangan itu pula kita temukan dalam misa suci, dalam peristiwa yang sangat penting. Kita tahu sesudah lagu kudus, putra-putri altar bersujud di depan mesbah kudus. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari? Mereka membunyikan lonceng. Tanda kita memasuki peristiwa yang sangat penting, di mana Roh Kudus turun untuk mengubah bahan-bahan persembahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Inilah hal yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selain seorang imam yang telah ditabiskan, seorang imam dalam gereja Katolik yang telah ditabiskan menjadi imam, mendapat kuasa istimewa untuk menghadirkan Yesus di atas mesbah kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, imam dapat menurunkan Tuhan Yesus dari surga pada peristiwa konsekrasi saat ia menumpangkan tangannya, di mana Roh Yesus hadir mengubah materi roti dan anggur menjadi benar-benar
tubuh dan darah Kristus. Ini misteri iman Bapak Ibu Saudara-saudari dalam gereja Katolik. Kita juga menemukan peristiwa penumpangan tangan yang sangat penting pada bagian sesudah orang dewasa komuni. Saya biasanya mengundang anak-anak yang belum berkomuni untuk maju ke depan masbah Bapak Ibu Saudara-saudari. Biasanya seorang imam memberi tanda salib atas dahi anak-anak yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara-saudari yang memakan waktu. Saya biasanya berdialog dengan anak-anak dan sesudah itu saya mengajak mereka untuk berdiri dalam sikap hening dalam suasana doa, dan sebagai imam saya meletakkan tangan atas mereka. Penumpangan tangan, tanda pencurahan Roh Kudus atas anak-anak, supaya Roh Kudus menuntun jalan hidup mereka Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya Roh Kudus membantu mereka untuk bertumbuh matang dalam kehidupan imannya. Dan peristiwa penting yang ketiga untuk saya pada bagian paling akhir dari misa suci, yaitu berkat seorang imam, berkat dan perutusan dari imam, dari Tuhan melalui imam. Pada berkat akhir itu imam akan menumpangkan tangannya atas umat yang hadir. Ini peristiwa yang penting, oleh karena itu umat tidak boleh kembali sesudah komuni. Biasanya umat ada yang bergegas kembali ke rumah sesudah komuni. Salah Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus menunggu mendengar pengumuman gereja. Sesudah itu kita menerima berkat terakhir. Imam akan menumpangkan tangannya, tanda pencurahan Roh Kudus atas gereja, atas umat Allah, supaya umat Allah itu menjadi utusan. Itulah berkat dan perutusan, pencurahan Roh Kudus. Dan kita percaya jika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, Dia akan memulihkan segala yang kurang dalam hidup kita. Dia akan membela kita. Dia akan hadir dan memperkaya hidup kita dengan anugerah-anugerahnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pemazmur hari ini di hari Minggu 14 Mei mengajak kita untuk bersuka cita, bersorak-sorailah. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena pekerjaan Allah yang sangat dahsyat terjadi dalam pengalaman hidup berimannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, percayalah, jika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, maka kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mustahil dapat kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Inilah pesan yang sangat kuat dari Mazmur hari ini. Dan dalam surat Petrus bacaan kedua hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Petrus mengajak kita untuk menyadari buah-buah roh dalam hidup kita. Buah-buah roh itu apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kelemah lembutan dalam cara kita bertutur, berkomunikasi, kerendahan hati, kesabaran dan penguasaan diri dalam tugas pelayanan. Inilah buah roh Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Rasul Petrus mengajak kita untuk membangun kesabaran dan kerendahan hati,
oleh kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Sabar dalam segala kesulitan, sabar dalam semua tantangan. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, akan semakin banyak tantangan yang kita dapat, Bapak Ibu Saudara. Percaya itu. Tetapi tidak perlu kita takut dan putus asa. Tetaplah bekerja, tetaplah berbuat baik, dan bersiap-siaplah menghadapi banyak tantangan. Dan Yesus berpesan, aku telah mengalahkan dunia. Ini penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita bersama Dia, kita dapat mengalahkan begitu banyak tantangan, mengalahkan begitu banyak rasa putus asa. Bahkan kita juga bisa katakan selamat tinggal rasa putus asa, Bapak Ibu saudara-saudara. Selamat tinggal kegelisahan. Untuk Bapak Ibu bisa mereplay kembali renungan saya minggu lalu, Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini memberitahu kepada kita secara khusus, kalau kita berpegang teguh pada sabdanya, pada perintahnya. Apa perintah Yesus? Kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kita berpegang pada perintah Yesus ini, kalau kita mengamalkan perintah Yesus untuk saling mengasihi, maka Yesus katakan, aku akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang mengasihi aku, kepada orang-orang yang berpegang teguh pada perintahku. Dan Yesus berjanji, aku dan Bapa akan datang kepadanya. Roh Kudus itu artinya bahwa Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus akan datang dan tinggal dalam hati kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Inilah apa yang dikatakan oleh orang lama Holot, kuat kemuha, Bapak Ibu saudara-saudari. Inilah kekuatan kita, bahwa Tritunggal itu hadir dalam diri kita karena kita mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa menyaksikan dalam media bagaimana orang saling menghantam satu sama lain, dengan bagaimana orang membela kesalahan, kejahatan, bagaimana orang membayar pembicara dalam dialog, misalnya LSC. Saya tidak mencurigai LSC sebagai lembaga yang menghadirkan para pembicara yang tentu memiliki latar belakang entah dibayar atau tidak, tapi saya bisa mengatakan bahwa dalam dunia sekarang ini, siapapun yang bisa tampil sebagai pembicara, kita dapat baca, Bapak Ibu saudara-saudari. Ada pembicara yang mengatakan lato-lato, lato-lato itu kemudian ditambah dengan orang dungu, orang bodoh. Siapa orang dungu, orang bodoh? Orang begitu merendahkan orang lain. Ada pembicara-pembicara yang begitu merendahkan orang lain dan membela yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak boleh terpengaruh atau menjual diri dalam ajang kompetisi untuk merendahkan orang lain atau membela yang jahat, berada di pihak komplotan yang jahat untuk membela dan menumbuhkan kejahatan di muka bumi ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Di tahun politik, Bapak Ibu saudara-saudari, kita mesti saling mengasihi. Kita mendukung calon-calon tertentu, tetapi kita perlu saling menghargai. Kita berbeda dalam pilihan, tetapi kita tetap saling menghargai satu sama lain, Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua, Bapak Ibu saudari-saudari.
Tuhan memberkati. Semoga saya menemui Bapak Ibu pada sore hari ini dalam suasana sehat. Semoga yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang sedang dalam perjalanan dapat tiba dengan selamat di tempat tujuan. Selamat sore menjelang malam. Jumpa lagi dalam Oase Kehidupan di edisi yang akan datang.